Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Taib al-qaidatus salitsah, kaidah tentang al-imamah kepemimpinan. Yang ketiga, idza lam yastajmi al-mutaghallib syurat al-imamah. Jangan lupa kaidah yang sebelum-sebelumnya. Wajibnya membaiat pemimpin yang muslim, yang maujud, yang al-mustaqir. Ini yang sudah kita sampaikan, kalau dipilih lewat jalur yang syar'i, wajib dibaiat. Kaidah yang kedua, bagaimana kalau pemimpinnya lewat jalur yang tidak syar'i, seperti kudeta? Maka sepakat Ahlussunnah mengatakan wajib tetap dibaiat, meskipun cara pemilihannya tidak syar'i, seperti al-mutaghalib, yang menang kudeta. Asal kudeta haram, namun kalau sudah berkuasa wajib dibaiat. Lanjutan kaidah yang kedua, idza lam yastajmi al-mutaghallib syurat al-imam. Bagaimana kalau yang berhasil mengkudeta tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai imam? Mungkin ada yang bertanya, oh iya dibaiat yang menang kudeta atau yang menang lewat jalur yang tidak syar'i. Tapi bagaimana kalau dia tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai imam, misalnya dia jahil atau yang semisal dengannya? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh di sini. Wa tammalahu tamkin. Asalnya dia tidak terpenuhi sebagai seorang pemimpin, atau dia tidak memenuhi kriteria pemimpin yang ideal. Nanti akan disampaikan beberapa poin-poinnya. Namun dia sudah tammalahu tamkin, sudah berkuasa, dia sudah menang kudeta. Wastatabbalal amr, dan sudah selesai kudeta, yang menang sudah ketahuan, yang kalah sudah ketahuan. Sama dengan juga yang terjadi di negeri kita ini. Maka kata Syekh, wajabat ta'atuhu, tetap wajib dibaiat dan wajib taat kepadanya. Wa harumat maksiatu, haram dimaksiati. Kemudian dibawakan ucapan Al-Ghazali, tentunya kita tahu bersama Imam Al-Ghazali, ini bagi kelompok tasawuf fi manzilati al-imam. Namun di kalangan ulama Ahlussunnah banyak catatan-catatan merah. Di antaranya tentang ketasawufan beliau, tentang masalah beliau jatuh ke dalam ilmu kalam, sampai diriwayatkan di akhir hidup beliau meninggal dunia dalam keadaan Sahih Bukhari dalam pelukan beliau, sebagai isyarat bagaimana penyesalan beliau terhadap ilmu kalam yang beliau pelajari selama hidup beliau. Ini diriwayatkan dalam kitab, diantaranya Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Namun yang dinukil di sini adalah ucapan yang hak. Dan ini salah satu syarat kita menukil ucapan dari yang selain ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang ada istilahnya muskilah,
yang harus betul-betul paham yang dinukil itu hak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga tujuan dari menukil bukan untuk litazkiyah, bukan untuk merekomendasi orang yang mengucapkan ucapan yang hak tersebut. Namun tujuannya wallahu alam diantaranya untuk liqamatil hujjah ala atba'ihi, untuk menegakkan hujjah atas para pengikutnya. Artinya tidak sembarangan juga asal nukil dari setiap orang. Ya, apalagi yang masih jahil atau yang mungkin bisa dikatakan baru pemula. Enggak yang dinukil adalah ucapan yang batil. Seperti yang pernah terjadi pada sekelompok atau sebagian dai memiliki keyakinan boleh asal nukil saja. Ulama juga menukil. Enggak taunya yang dia nukil ucapan yang batil dari ahli al-bidah. Ini sangat berbahaya. Qala al-Ghazali, "Lau ta'adzara wujudul wara' wal ilmi fi man yatasadda lil imamah." Seandainya tidak didapati sifat al-wara', sifat yang berkaitan dengan kepribadian pemimpin yang berhasil mengkudeta, yaitu sifat wara', takut jatuh ke dalam yang haram, tidak berilmu, bi an yaghliba 'alaiha jahilun, atau bi an yaghliba 'alaihi jahilun bil ahkam, au fasikun, dia jahil, dia fasik. Wa kana fi sarfi anha isaratu fitnatin la tutaq. Namun kalau pemimpin tersebut yang berhasil mengkudeta atau yang sudah menguasai wilayah dikudeta, disingkirkan, itu akan terjadi fitnah yang sangat besar, la tutaq, tidak bisa untuk direjam. Maka hakamna bi inqadi imamatihi, maka kita putuskan dia berhak menjadi pemimpin. Ini sekali lagi, secara asal dia bukan pemimpin ideal. Namun kalau dia disingkirkan, fitnahnya lebih besar lagi. Maka biarkan dia memimpin, dan sah kepemimpinannya wajib ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Li'anna baina an nuharrika fitnatan bil istibdal fama yalqal muslimun fihi ay fi hadzal istibdal minal darar yazidu ala ma yafutuhum min nuqsani hadis syurut allati uthbitat limaziyatil maslahah fala yuhdam aslul maslahah syaghfan bimazayaha kalladhi yabni qasran wa yahdimu misra. Kata Al-Ghazali, kalau kita singkirkan, kita kudeta, gulingkan, kita gerakkan masyarakat untuk menggulingkan, mengkudeta, kita mau ganti dengan yang lebih layak, maka apa yang akan menimpa kaum muslimin itu lebih parah daripada tidak terpenuhinya kriteria pemimpin tersebut. Maka jangan sampai yuhdam aslul maslahah. Adanya pemimpin itu demi kemaslahatan keamanan. Namun kalau dikudeta keamanan itu hilang, maka kemaslahatan jadi pemimpin itu tidak ada. Maka jangan sampai kata Syekh, ya bani qasran wa yahdimu misra. Jangan sampai kita membangun istana harus dengan menghancurkan satu wilayah penuh. Ada satu kemaslahatan, namun madharatnya lebih banyak. Maka tidak boleh melengsarkannya. Ada makna. Wa baina an nahkum bil khuluwil bilad anil imam wa bi fasadil aqdiyah wa dzalika muhal. Daripada tidak ada pemimpin dan kerusakan di mana-mana, kekacauan, maka biarkan dia memimpin. Yang penting kemaslahatan, keamanan, ataupun kondusivitasnya terpenuhi, lebih baik daripada dilengsarkan. Wa nahnu naqdi binufudhi qada ahlil baghi fi biladim limasisi hajatihim.
kita tetapkan bahwasanya pemimpin yang sebetulnya tidak ideal itu, tidak terpenuhi kriteria sebagai pemimpin ideal, biarkan dia memimpin negeri mereka karena kebutuhan. Kebutuhan adanya pemimpin daripada tidak ada dan daripada banyak kekacauan. Fa kaifa la naqdi bi sihatil imama indal haja wad darurah. Bagaimana kita tidak memutuskan adanya keabsahan kepemimpinan ketika adanya al-hajah, kebutuhan. Semuanya karena apa? Mura'atu al-maslahah al-azimah. Wallahu a'lam. Nah, wa qad naqala asy-Syatibi fil i'tisam kalaman lil Ghazali nahwa hadza. Imam Asy-Syatibi menukil dalam kitab beliau yang sangat berharga Al-I'tisam, ucapan Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali yang semisal dengan yang tadi kita baca, lamma matsala lil masalih al-mursalah. Ketika beliau mencontohkan tentang apa itu al-masalih al-mursalah. Mungkin sekedar maklumat sedikit sekilas tentang apa itu al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah adalah kemaslahatan yang motivasinya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditemukan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya al-masalih al-mursalah atau kemaslahatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW karena ada maniknya, ada penghalang. Mungkin dicontohkan oleh sebagian para ulama tentang jam'ul mushaf, tentang mengumpulkan mushaf Al-Quranul Karim di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian orang, sehingga menyamakan al-masalih mursalah dengan al-bid'ah. Contoh misalnya tadi jam'ul mushaf, mengumpulkan mushaf. Ini bagian daripada al-masalih al-mursalah, meskipun kita juga katakan itu bagian daripada sunnah khulafa rasyidin. Namun kalau dikatakan al-masalih mursalah dalam kategori tadi, ini adalah suatu yang ada maslahatnya, yang di zaman Nabi SAW tidak ada, atau yang ada motivasi untuk mengumpulkan, tapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu masih dikumpulkannya atau masih belum selesainya turun Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan mushaf karena ada penghalang, yaitu tadi masih belum selesai turunnya Al-Quran kepada beliau, belum tamat, maka tidak dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika sudah sempurna, maka mulai dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini berbeda dengan bid'ah. Bid'ah misalnya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Padahal tidak ada penghalangnya. Motivasi untuk mengadakannya ada, yaitu apa? Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak dilakukan, sedangkan tidak ada penghalangnya. Ini bukan masalah al-mursal. Itu termasuk iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ini sekilas tentang apa itu al-masalah al-mursalah. Ini panjang babnya. Kata Al-Ghazali, amma idza in aqadatil imama bil bai'ah au tauliyatil ahdi limun fakki an rutbatil ijtihad wa qamat lahu syauka wa ad'anat lahu riqab bi an khala zaman an quraisyin mujtahidin mujtami'in jami'a syurut wajib al-istimrar alal imama al-ma'quda in qamat lahu syauka. Adapun ketika telah disepakati
membaiat seorang pemimpin, atau di tauliyatil ahad, diberikan tongkat kepemimpinan kepada seseorang yang tidak terpenuhi syarat sebagai mujtahid, namun telah berkuasa atau punya kekuasaan. Dan kaum muslimin sudah apa? Sami'na wa ta'na kepadanya. Sedangkan di waktu itu tidak ada seorang apa? Quraisy. Karena ini pembicaraannya secara asal berkaitan dengan al-khalifah. Ya, karena syarat menjadi khalifah al-a'imma min Quraisy. Kata Rasul, pemimpin dari bangsa Quraisy. Itu syarat menjadi khalifah. Ini beda dengan presiden, beda dengan raja. Kalau khalifah tingkat tertinggi harus dari bangsa Quraisy. Ini seandainya nggak ada sama sekali orang yang dari bangsa Quraisy tersebut yang memenuhi syarat sebagai khalifah. Ada yang dari selain bangsa Quraisy, plus dia jahil, plus dia bukan orang yang soleh. Ya, banyak kriteria pemimpin yang tidak terpenuhi. Namun dia sudah berkuasa dengan cara yang tadi tidak syar'i, kudeta atau yang selainnya. Maka kata Ghazali, wajib al-istimrar alal imamah al-ma'kuda in qamat lau syauka. Tetap jalan terus kepemimpinannya, tidak boleh dilengserkan. Ya. Ini sekali lagi demi mura'atu al-maslahah. Tadi dikatakan termasuk al-maslahah mursalah karena tadi ya tidak adanya apa? Quraisyin, ada penghalangnya. Kenapa dibiarkan kepemimpinannya? Karena tidak ada Quraisyun, mujtahid, mustajimi syurut, jami'ah syurut. Baik. Kemudian kata Ghazali lagi, wa in kuddira huduru Quraisyin mujtahidin mustajmi' lil wara' wal kifayah wa jami' syara'itil imam wahtajal muslimun fi khalqil awal ila ta'arrudin li itharati fitanin wa tirabi umur lam yajuz lahum khalqu wal istibdalu bih. Seandainya tiba-tiba ya muncul seorang dari bangsa Quraisy yang terpenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin, ya, setelah dibayatnya pemimpin yang tidak ideal tadi, ya, maka kata Ghazali tidak boleh lam yajuz, tidak boleh dilengserkan yang pertama tadi, ya, meskipun sudah ada yang apa, yang layak jadi pemimpin, tetap yang pertama itu yang dibayat, ditaati, karena kalau dilengserkan kemaslahatannya atau kerusakannya lebih besar. Bal tajib alim ta'atulahu, tetap wajib ditaati pemimpin yang pertama tadi meskipun ada yang dari Quraisy yang terpenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Wal hukmu binufudi wilayati wa sihhati imamatihi, berlaku ya aturan-aturan perintahnya kepada rakyat. Summa darabal Ghazali masalan ra'ian wa huwa annal ilma usturita al-imam li tahsili mazidin minal maslahah fil istiqlal bin nadhar wal istighna anit taqlid. Kemudian Ghazali menyontohkan perumpamaan yang sangat bagus sekali bahwasanya ilmu itu disyaratkan ya terhadap pemimpin untuk dia bisa mendatangkan kemaslahatan dengan sendirinya tanpa mengikuti orang lain. Artinya ya seorang pemimpin yang sudah terpilih lewat jalur yang syar'i atau tidak syar'i, ya, itu di antara ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu harus paham mana yang bisa mendatangkan maslahat yang lebih banyak ya ataukah kerusakan. Ini berkaitan dengan tadi. Bahwasanya misalnya tadi ada orang apa? Quraisy tiba-tiba nongol dan dia pemimpin yang misalnya sebetulnya terpenuhi kriteria
sebagai pemimpin yang ideal. Mengapa ini tidak dimajukan untuk kudeta yang pertama? Karena syarat pemimpin itu tadi, yaitu mempertimbangkan antara al-masalih wal mafasid. Makanya tetap yang pertama dibiarkan saja. Kalau yang kedua mengkudeta, berarti yang kedua ini juga sama, tidak terpenuhi syarat menjadi pemimpin. Karena apa? Tidak mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan. Wallahu alam, hal fahimtum aula. Baik. Idza ulima dzalik fa inna thamaratan matluba minal imama tatfi'atul fitan. Intinya adanya kepemimpinan itu tujuannya untuk memadamkan api fitnah as-sa'irah min tafarruqil ara' al-mutanafirah yang muncul dari perbedaan pendapat. Jadi ini salah satu syarat orang itu menjadi pemimpin. Bisa mengendalikan kekacauan, bisa memadamkan api fitnah perpecahan. Makanya ada ungkapan dari para ulama, ijtihadul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, ijtihadnya pemimpin itu mengangkat perselisihan di antara manusia. Wallahu a'lam. Qala al-Ghazali ba'da dzalik, berkata al-Ghazali setelah itu, fa kaifa yastajizul aqil tahrikal fitnah wa tashwisan nidham. Bagaimana orang yang berakal membolehkan adanya kobaran api fitnah, kekacauan di tengah masyarakat, wa tafwita aslil maslahah fil hal, dan meninggalkan asal kemaslahatan, tasyawufan ila mazidi daqiqatin fil farqi bainan nazar wa taqlid, hanya untuk mengejar ya suatu kemaslahatan yang ya tidak lebih banyak daripada kerusakannya. Ini dari ucapan Al-Ghazali. Baik. Kemudian qala Syatibi ta'liqan ala kalamil Ghazali. Imam Syatibi mengomentari atau menjelaskan lagi ucapan Al-Ghazali tadi. Hada ma qalahu yakni Al-Ghazali wa huwa muttajihun bihasabin nadhar al-maslahi. Bahwasanya apa yang diucapkan oleh Ghazali itu sesuai dengan ya kemaslahatan atau pandangan kemaslahatan. Wa huwa mulaimun li tasarrufatis syara'. Dan itu secara umum sesuai dengan ajaran syariat. Ya, karena kaidahnya kata ulama, syariat Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan atau memperbanyak kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan atau mengurangi kemadaratan tersebut. Itu adalah apa? Tujuan syariat didatangkan di atas muka bumi. Dan ucapan Imam Ghazali atau Ghazali ini sesuai dengan kaidah syariat tadi. Wa illam ya'dudhu nasun ala ta'yin. Meskipun ya menurut Imam Syatibi tidak ada nas secara spesifik, secara khusus tentang hal ini. Ya. Namun ini tadi secara garis umumnya sesuai dengan ajaran syariat yang tadi memperhatikan kemaslahatan atau mempertimbangkan kemaslahatan dari kerusakan. Wa ma qarara huwa aslu madhabi Malik. Dan apa yang disampaikan oleh Ghazali itu sesuai dengan ajaran Imam Malik. Summa saqa Syatibi riwayatan an Malik ibni Anas fi hadzal bab. Kemudian Imam Syatibi menukilkan riwayat dari Imam Malik bin Anas tentang yang disampaikan, disyaratkan tadi, dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Wa qala, Syatibi berkata, fa dhahiru hadir riwayah annau idza khifa inda khal'i ghairil mustahiq wa iqamatil mustahiq an taqa'a fitnatun
Wa ma la yaslu fal maslahatu at-tark. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dohirnya riwayat dari Imam Malik, yaitu kaidahnya apabila dilengserkan pemimpin yang pertama yang memang sebetulnya dia tidak layak memimpin, tidak terpenuhi kriteria sebagai pemimpin yang ideal secara syariat, kalau diganti dengan yang lebih ideal, dan itu akan terjadi fitnah, pemberontakan, kekacauan lagi, maka al-maslahah, kemaslahatan mengatakan at-tark, wajib ditinggalkan, kudeta, ditinggalkan, pemberontakan, tidak boleh mengganti yang pertama tadi, meskipun dia sekali lagi tidak terpenuhi kriteria sebagai pemimpin yang ideal secara syariat. Ya, intinya harus betul-betul membaiat, mentaati, meyakini pemimpin yang sudah berkuasa sebagai pemimpin yang syar'i, meskipun jalan menggapai kepemimpinannya tidak syar'i dan dia juga bukan pemimpin yang terpenuhi kriteria pemimpin ideal, maka biarkan dia memimpin, karena kalau dilengserkan kerusakannya lebih besar. Itu intinya. Warawal Bukhari an Nafi'in qala. Ini sudah kita baca juga riwayatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi', beliau berkata, lama khala'a ahlul Madinah Yazid bin Muawiyah. Ketika penduduk kota Madinah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, jama'a Ibnu Umar hasyama wa waladahu. Beliau mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, orang-orang dekat beliau. Faqal, beliau menasihati, membawakan sabda Rasul. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Akan ditegakkan pada hari kiamat bendera bagi setiap orang yang berbuat khianat, berbuat curang. Wa inna qad bay'na hadzal rajul ala bai'illah wa rasulih. Kita semuanya telah membaiat Yazid bin Muawiyah di atas baiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khal'ahu. Aku berpendapat tidak boleh seorang pun dari kalian mencabut baiat tersebut. Wala taba'a fi hadzal amr. Tidak boleh mengikuti orang yang memberontak. Illa kanatil faisal baini wa bainah. Kecuali nanti pada hari kiamat dia akan berhadapan dengan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap tegas, sikap istiqamah konsisten seorang sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Meskipun sekali lagi mungkin banyak yang menyelisih beliau, akan tetapi ini prinsip tetap prinsip sampai kapanpun, apapun yang terjadi, tetap dia pemimpin kaum muslimin. Ini sikap masalah akidah, tidak ada kata-kata mencela-mencela ataupun berubah-ubah. Ini akidah Ahlussunnah, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Qala Ibnul Arabi Al-Maliki, ini juga termasuk ulama Ahlussunnah dari mazhab Malik. Ini beda dengan Ibnu Arabi As-Sufi. Jangan dicampur adukan. Yang nggak pakai alif lam itu yang As-Sufi, bukan Ahlussunnah. Ibnu Arabi As-Sufi. Kalau ini pakai alif lam, Ibnul Arabi dari mazhab Malik. Wa qad qala Ibnu Khayyat, inna bai'ata Abdillah li Yazid kanat kurhan. Berkata Ibnu Khayyat, sesungguhnya bai'at Abdullah terhadap Yazid itu karena keterpaksa. Ini syubhat. Maka dijawab oleh Ibnu Arabi, wa aina Yazid min ibni Umar. Apa yang ditakutkan oleh Abdullah bin Umar terhadap Yazid? Walakin ra'a bidini wa ilmi at-taslim li amrillah. Namun Abdullah
bin Umar membaiat karena masalah agama. Ini bukan urusan selera pribadi atau bukan hawa nafsu. Beliau tetap membaiat apapun yang terjadi, itu diantaranya karena apa? Ini tunduk kepada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal firar min at-ta'arrud li fitnatin fiha min dahabil amwal wal anfus ma la yafi bi khal'i Yazid. Dan itu semuanya karena beliau lari dari kemadaratan yang lebih besar kalau adanya pemberontakan, hilangnya harta jiwa yang itu tidak sama dengan diturunkannya Yazid. Seandainya diturunkan Yazid namun korbannya banyak, apa maslahatnya? Ya, seperti yang ada sekarang ini di Palestina. Banyak para ulama mengecam jihad Hamas yang mendatangkan banyak kehancuran, kerusakan jika dibandingkan dengan apa? Kemaslahatan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina, di Gaza khususnya, dan semoga Allah menghancurkan al-Yahud. Lau tuhaqqiqa anal amra yaud fi nisabihi. Ya, seandainya diganti yang pertama yang enggak ideal dengan yang kedua yang ideal, namun kalau kerusakannya lebih besar, maka tidak boleh diwujudkan. Fa kaifa wala yu'lamu dzalik. Bagaimana seandainya tidak diketahui si pemimpin pengganti itu betul-betul ideal atau tidak. Qala wa hadza asun azim. Ini kata Ibnu Arabi, ini adalah prinsip yang sangat agung. Fatafahamu, maka pahami dengan betul-betul, pahami dengan seksama. Bukan ifham, fatafahamu. Artinya berusaha untuk betul-betul memahaminya dengan baik dan benar. Walzamu, dan pegang erat. Tarsudu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk insya Allah. Al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, yasihu fil ittirar ta'addudu al-a'immah. Sah-sah saja dalam keadaan darurat adanya banyak pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi kata Syekh, al-qaidatur rabi'ah, sah-sah saja, sah hukumnya banyak pemimpin di setiap atau di negeri-negeri kaum muslimin di dunia ini dalam keadaan darurat. Wa ya'khud kullu imamin minhu fi kutri hukmal imamil a'zam. Setiap pemimpin di negeri-negeri tersebut itu mengambil hukum al-imam al-a'zam al-khalifah. Jadi kaidah ini penting sekali untuk terutama membantah syubhat kelompok-kelompok khilafah istilahnya, yang mereka mengatakan harus pemimpin itu bentuknya khalifah yang menguasai seluruh dunia. Nggak boleh setiap negeri ada pemimpinnya. Makanya mereka teriak-teriak khalifah khilafah, khalifah khilafah. Meskipun dengan apa? Demo di jalan, tegakkan khilafah, tegakkan hukum Islam. Kadang mereka nggak mikir, demo di jalan itu apakah termasuk hukum Islam? Teriak-teriak hukum Islam, namun demo. Padahal hukum demo jelas bukan dari syariat al-Islam. Itu diantara apa? Bahaya kelompok-kelompok khilafah. Mereka tidak paham kaidah yang keempat ini. Makanya mereka, dan ini pernah kita dengarkan langsung dari sebagian mereka, bahwasanya pemimpin yang sekarang itu tidak sah, nggak wajib didengar ditaati karena pemimpin itu harus bentuknya khalifah. Ya, sekali lagi ini kaidah yang sangat penting, terutama di zaman ini. Zaman banyak juga yang teriak-teriak khilafah, mereka tidak paham juga apa itu khilafah yang betul-betul yang syariah. Sebagaimana kelompok teroris ISIS punya khilafah, punya khalifah, namun khalifah jadi-jadian. Makanya kaidah pertama, kedua, ketiga ini penting, dan juga keempat ini. Untuk sekali lagi juga membantah syubhat-syubhat mereka. Anak ulangi lagi, salah satu syubhat orang-orang tersebut mengatakan presiden itu bukan pemimpin yang syar'i karena bukan bentuknya khalifah.
Itu kata mereka. Makanya disampaikan di sini kata Syekh, kaidahnya sah kepemimpinan setiap negeri kaum muslimin dalam keadaan darurat ketika tidak ada khalifah. Kalau menunggu khalifah sampai kapan? Ya, ini sekali lagi orang-orang yang halu, ya, orang-orang yang apa? Halusinasi. Mereka memimpikan ya khalifah untuk mereka taati katanya, namun mereka meninggalkan pemimpin negeri kaum muslimin. Ini bahaya kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir dan yang semisal dengannya. Kata Syekh, wa man lam yufarriq baina halal ikhtiyar wal ittirar faqad jahilal ma'kul wal mangkul. Ini kaidah secara umum. Ini kaidah secara umum ya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara dua keadaan, keadaan ada pilihan dengan keadaan darurat, ya, maka dia telah jahil terhadap al-ma'kul, ya, akal dan juga al-mangkul. Artinya dia menyelisihi akal sehat dan syariat yang tidak bisa membedakan antara dua keadaan ini. Ini contohnya banyak, ya. Contoh yang sering kita sampaikan, misalnya kita dituduh antum ini terlalu ekstrim, radikal, nggak boleh bermajlis dengan alil bid'ah. Antum sendiri ketika di pesawat duduk bersama juga banyak orang, ada orang kafir, ada orang fasik, ada alil bid'ah. Ini sekali lagi orang yang tadi kata Syekh, ya, orang yang jahil al-ma'kul wal mangkul. Ya, kita nggak mungkin naik pesawat pribadi, kita nggak punya pesawat pribadi, ya. Kita naik pesawat ya otomatis kumpul dengan banyak orang. Mungkin di situ juga ada alil bid'ah. Ini beda dengan keadaan kita ikhtiar dari rumah, pakai pakaian rapi, kemudian apa? Duduk di majelisnya ahli al bid'ah, asik mendengarkan kajiannya. Ini beda dengan yang dalam keadaan darurat, ya. Sama juga kalau orang itu nggak bisa membedakan mana orang yang ya makan babi ya di warung, di restoran, dengan yang makan babi di tengah gurun pasir karena apa? Kelaparan. Kalau nggak makan dia mati. Ya. Maka nggak bisa disamakan dua keadaan ini. Yang ini jatuh kepada yang haram, ini apa? Sesuatu yang mubah karena terpaksa. Dan ya halumma jarra, banyak contoh-contoh masalah seperti ini. Ya. Atau juga di dalam keadaan puasa seperti ini. Dalam keadaan darurat, misalnya orang itu sakit, tidak bisa berpuasa. Kalau berpuasa dia tambah sakit, maka diberikan keringanan. Beda dengan orang yang sehat walafiat berbuka. Ini haram, jatuh ke dalam maksiat. Ini sekali lagi kaidah secara umum harus dibedakan mana keadaan yang memang itu ada pilihan dan mana keadaan yang itu merupakan darurat. Kemudian dicontohkan di sini masalah kekhalifahan ataupun kepemimpinan. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhab ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan law hukmul imama fi jamil asya. Adanya pemimpin-pemimpin atau afan al-a'immatul mujmi'un, para imam-imam mazhab, ulama-ulama ahlussunnah sepakat barang siapa yang berhasil mengkudeta suatu negeri atau beberapa negeri, maka dia memiliki status sebagai pemimpin dalam segala hal, ya, dalam menegakkan hudud, meneriakkan jihad. Walaulah hada mastaqama di dunia. Kalau tidak seperti ini tidak akan tegak dunia ini, akan kacau. Li'anna nas min zamanin tawil qabla al-imami Ahmad ila yaumina hada majtamau ala imamin wahid. Karena sejak dahulu kala kaum muslimin mereka tidak sepakat ya di bawah naungan satu kekhalifahan. Ada banyak kekhalifahan, kepemimpinan sejak zamannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasi' ila bil imamil a'dham. Dan para ulama tidak ada satupun dari mereka
yang mengatakan tidak sah ya kepemimpinan fulan yang memimpin negeri ya fulan misalnya. Tidak ada. Semuanya sepakat membolehkan setiap negeri punya pemimpin atau satu orang punya 3 wilayah misalnya. Tidak ada masalah. Tidak ada yang mengingkari kecuali tadi ya ahlul bidah ataupun orang-orang yang juhala. Wa qala al-allama as-San'ani rahimahullah fi syarhi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an man kharaja an ta'a wa faraqa jama'a matamit fama wa mata wa famitatu mitatun jahiliyah. Ya, Imam as-San'ani rahimahullah ketika mensyarah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan pemimpin dan dia menyelisih jamaah kaum muslim lalu mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau Imam as-San'ani, Imam San'ani mensyarah hadis tadi, barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, maka kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Qauluhu, sabda Rasul, keluar dari ketaatan pemimpin, ait ta'atil khalifah alladhi waqal ijtima' alaih. Ini makna yang pertama. Keluar dari ketaatan khalifah. Khalifah, pemimpin yang menguasai semua wilayah kaum muslimin. Seperti Khulafa Rasyidin, Khulafa Abbasiyah, Umayyah, alladhi waqal ijtima' alaih. Wa ka'anal murad, ya, namun kata Imam as-San'ani, namun bisa jadi maknanya itu khalifatu ay qutrin minal aqtar, pemimpin di setiap wilayah. It lam yujmi'in nas ala khalifah fi jamil biladil islamiyah min asna'i daulatil abbasiyah. Ya, karena manusia tidak ada kesepakatan ya ketika di pertengahan Daulah Abbasiyah atas satu khalifah. Bukan hanya khalifah Abbasiyah saja, ada ya tempat lain yang memiliki khalifah ataupun pemimpin. Bal istaqalla ahlu kulli iklimin biqaimin bi umurihi. Bahkan setiap negeri punya pemimpin masing-masing dan ada aturan masing-masing. Lau humilal hadith ala khalifatin ijtama ali alul Islam laqalat faidatu. Karena kalau hadis tadi hanya dipahami meninggalkan ketaatan kepada khalifah saja, ya, maka sedikit faedahnya bagi kaum muslimin. Ya, dalam artian kalau dikatakan itu hanya untuk khalifah, orang sekarang nggak akan mungkin membaiat ya presiden ataupun raja. Ini sekali lagi sangat luar biasa efek sampingnya nantinya. Makanya kata Imam San'ani, hadis tadi dibawa juga kepada pembahasan ya wajibnya mentaati pemimpin setiap negeri. Nggak harus khalifah yang menguasai seluruh wilayah kaum muslimin di seluruh dunia. Qalu wa faraqal jama' ay kharaja anil jama' alladziina ittafaqu ala ta'ati imamin intadama bi syamluhu. Keluar dari jamaah maksudnya keluar dari jamaah pemimpin yang kaum muslimin sepakat untuk mentaati pemimpin tersebut. Wajtamat fi kalimatu wa hatatum an aduwihim. Jadi ini dua ucapan ulama Ahlussunnah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Imam as-San'ani rahimahullah ta'ala yang membolehkan setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Tidak disyaratkan harus khalifah bentuknya yang menguasai negeri kaum muslimin. Demikian pula disampaikan di sini ucapan Al-Imam Al-Allama Asy-Syaukani rahimahullah fi syarhi qauli sahibil azhar wala yasihu imaman. Ketika mensyarah ucapan penulis kitab Al-Azhar bahwasanya tidak sah dua pemimpin. Ini kalau dalam bentuk kekhalifahan. Ya, ada khalifah dibaiat, kemudian dibaiat yang kedua. Maka kata Rasul, idza bu'i alil khalifatain faktul akhirahum. Apabila dibaiat dua pemimpin, bunuh yang terakhir. Apa penjelasan Imam Asy-Syaukani? Amma ba'da intisyaril Islam. Adapun setelah ya tersebarnya Islam dan kaum muslimin, perkembangan wilayah kaum muslimin sangat pesat di mana-mana dan berjauhan tempat-tempat mereka
Fa ma'lumun annau qasara fi kulli qutrin aw aktar al wilayah ila imamin aw sultan. Maka telah dimaklumi setiap negeri, setiap wilayah punya pemimpin masing-masing. Wa fil qutril akhar kadzalik. Seperti di negeri kita ada presiden, di Malaysia juga demikian. Demikian pula di Saudi Arabia, di Pakistan dan yang semisal dengannya. Ini kata Imam Asy-Syaukani sudah dimaklumi. Walayan akid li ba'dim amrun wala nahyun fi qutil akhar wa aqtarilati rajat ila wilayati. Tentunya pemimpin Indonesia tidak mungkin bisa berkuasa di Malaysia atau di Arab Saudi. Setiap pemimpin memimpin wilayah masing-masing. Kata beliau, ini intinya fala ba'sa bi ta'addudil a'immati wassalati. Tidak mengapa banyak pemimpin di dunia sekarang ini. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Wa yajib atau alikuli wahid minhum ba'dal bai'a lahu ala al-qutri alladhi yanfudhu fi awamir wa nawahi. Setiap orang wajib mentaati pemimpin di wilayahnya masing-masing. Penduduk Indonesia, rakyat Indonesia taat kepada Bapak Presiden Jokowi misalnya, hafidhahullah ta'ala. Demikian pula rakyat Malaysia taatnya kepada pemimpin mereka. Tidak ada kewajiban rakyat Malaysia taat kepada presiden kita. Demikian, setiap wilayah punya pemimpin masing-masing. Rakyat yang tinggal di negeri tersebut taat kepada, baiat kepada pemimpinnya masing-masing. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah menambahkan lagi penjelasan beliau tadi, wa idza qama man yunazi'u fil qutril ladzi qad sabatat fi wilayatuhu wa bayahu ahluhu kana al-hukmu fi an yuqtal idza lam yatub. Apabila ada orang yang ingin memberontak pemimpin yang sudah berkuasa di suatu negeri, misalnya di NKRI sudah ada presidennya, tiba-tiba ada sebuah kelompok yang ingin mendirikan khilafah misalnya, memberontak, maka kata Asy-Syaikh atau Imam Asy-Syaukani, hukmu fi an yuqtal, wajib untuk diperangi, dibunuh orang tersebut. Berdasarkan sabda Rasul tadi, idabu yalil khalifatain faktul akhirahuma. Apabila dibaiat dua pemimpin dalam satu negeri, maka bunuh yang terakhir. Ini hukuman bagi yang mau memberontak, mau merebut kekuasaan. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, wala tajib ala ahlil qutril akhar ta'atuhu wilayati litaba'adil aqtar fa inna qad la yablugh ila ma taba'ada minha khabaru imamiha aw sultaniha. Apalagi tempatnya itu berjauhan, mungkin di Timur Tengah sana, maka tidak ada kewajiban rakyat Indonesia taat kepada Raja Saudi Arabia misalnya. Ini sekali lagi karena jauh tempatnya. Wala yudra man qama minhum aw mata fataklif bit ta'ah wal halu hada taklifun bima la yutaq. Kalau rakyat di negeri lain disuruh taat kepada pemimpin yang ada di negeri lainnya, ini termasuk melakukan beban yang tidak dimampui. At-taklif bima la yutaq. Wa hadza ma'lumun likulli man la ittila' ala ahwalil ibad wal bilad. Ini sebenarnya sudah dimaklumi bagi yang memperhatikan keadaan hamba-hamba Allah dan negeri-negeri kaum muslimin. Fa'rif hadza, maka pahami hal ini. Fa innahu al-munasib lil qawaid asy-syar'iyyah wal mutabiq lima tadullu 'alal adillah wa da'an kama yuqalu fi mukhalafatihi. Sesungguhnya apa yang kita sampaikan tadi sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalil syariat. Maka tinggalkan yang menyelisihi kaidah syariat ini. Fa innal farqa baina ma kan alai wilayah al-islamiyah fi awal Islam wa ma hiya alai al-an awdah min syamsin nahar. Karena perbedaan yang sangat terang benderang antara di zaman awal Islam dahulu, yang mana kaum muslimin bersepakat di bawah naungan
satu pemimpin, satu khalifah. Seperti zaman Khulafa Rasyidin, di zaman Daulah Umayyah. Ini awal-awal Islam mereka bersepakat di atas satu pemimpin. Adapun sekarang setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan syariat, harus bersatu dalam satu kekhalifahan. Ini menyelisih al-ma'qul wal mangkul tadi. Wa man ankara hadza fahuwa mubahitun la yastaiq an yukhatab bil hujjah. Orang yang mengingkari hal seperti ini, yang masih ngeyel harus bentuknya khalifah yang wajib ditaati, kalau presiden nggak wajib ditaati, orang yang mengingkari hal seperti ini, bahwa mubahitun, orang yang bisa dikatakan mirip dengan orang dungu, orang yang halusinasi, yang tidak layak untuk disampaikan dialog ilmiah. Yang ini seperti ini sudahlah, tinggalkan orang ini. Biarkan dia dengan kebodohan, dengan kedunguannya. Li'annahu la yaqilu, karena orang ini enggak berakal istilahnya. Atau seperti tadi, jahal ma'kul wal mangkul. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas berkata, fahadi aqwalu salasatin min ulama'il ummah al-mujtahidi. 3 ucapan ulama sudah kita sampaikan. Syekhul Islam Muhammad al-Wahhab, Imam Sun'ani, Imam Syaukani. Yang mereka adalah ulama umat mujtahidin yang tuqarrir, mengikrarkan, menyatakan sehata ta'adudil a'imah fi bai'atil ittirar, tentang sahnya setiap negeri punya pemimpin di dunia ini. Tentang sahnya kepemimpinan banyak pemimpin dalam bai'at, karena darurat, memang keadaannya seperti ini sudah. Enggak ada khalifah yang menguasai semua wilayah tersebut. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Mu'awwaluha 'alal adillati syar'iyyah. Semua ini berdasarkan dalil-dalil syariat, wal qawaid al-mar'iyah, wal masalih al-kulliyah, berdasarkan kaidah-kaidah syariat, pertimbangan tadi masalih wal mafasid, wa qasabaqam ila nahwi hadza sullatun ulama al-muhaqqiqin. Dan 3 ulama yang kita sebut ucapan mereka tadi, itu sudah didahului oleh ulama-ulama sebelum mereka. Baik. Wa min dzalika qaulu al-allama Ibnul Azraq al-Maliki Qadil Qudus. Ini menguatkan apa yang disampaikan oleh 3 ulama Ahlussunnah tadi tentang bolehnya setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Inna syarta wahdatil imam bihaitsu la yakun hunaka ghairu la yazam ta'adzuril imkan. Syarat harus ada satu pemimpin di dunia, tidak ada yang lainnya. Ini sekali lagi tidak diwajibkan ketika ada uzur tidak memungkinkan sekarang ini. Qala Ibnu Arafah fi mahaka al-ubbi'an falau ba'uda maudil imam hatta la yanfudha hukmu fi ba'dil aqtar al-ba'ida jaza nasbu ghairihi fi dalikal qutr. Apalagi sudah jauh tempat negeri kaum muslimin. Pemimpin nggak bisa menjangkau suaranya di tempat yang jauh tersebut, maka boleh setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Makanya sesat yang dulu menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab katanya memberontak kepada Khilafah Utsmaniyah. Padahal Najd pada waktu itu tidak di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah. Maka tidak benar tuduhan beliau memberontak. Wali Syekh Alamuddin min ulama al-Asr ad-Diyar al-Misriyah yajuzu dzalika lid-darurah. Ini juga sama, bahwasanya kalau dalam keadaan darurat nggak mungkin ada satu pemimpin di dunia ini, maka boleh setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Wa qad hakal Allama Ibnu Katsir al-khilaf fi hadhihi al-mas'alah wa dzakara qal jumhur al-qail bi adamil jawaz. Tsumma qala wa haka Imamul Haramain anil Ustaz Abi Ishaq annau jawaza nasba imamain fa aktsar idza taba'adil aqtar. Ini yang sama dengan tadi, bahwasanya boleh adanya pemimpin yang banyak di dunia ini, setiap pemimpin punya wilayah masing-masing.
wa tasatil aqalim bainahuma wa taraddada al-imam al-haram fi dzalik qultu wa hadha yushbih al-khulafa min bani al-Abbas. Kemudian kata Ibnu Katsir, ini serupa dengan keadaan kekhalifahan di Bani Al-Abbas, ada di Irak, Fatimiyin, ya, yaitu kelompok Syiah Fatimiyah ada di Mesir, Umayyad ada di Maghrib, ya. Setiap negeri punya wilayah, punya pemimpinnya masing-masing. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Baik, intinya sama dengan tadi, tidak mengapa adanya pemimpin di setiap negeri kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat nanti, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan taufik hidayah pertolongan untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.